Baik, semangat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak untuk bentuk yang ketiga ya, atau sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga ini nanti bisa diselesaikan dengan mengkuadratkan ya, mengkuadratkan kedua ruas kiri dan kanan gitu kan. Yaitu jika nilai mutlak fungsi f kurang dari fungsi g, maka ini bisa diselesaikan dengan menguadratkan dua ruas ya, tandanya di sini sama ya, kurang dari. Nah, ini jika ini nilai mutlak dari fungsi f ya lebih dari nilai mutlak fungsi g, maka ini bisa diselesaikan dengan menguadratkan kedua ruas dan tandanya tetap sama gitu kan. Nah, kemudian di sini ada contoh, tentukanlah interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini. Nah, ini saya buatkan 4 contoh ya. Yang pertama itu tandanya kurang dari, kemudian yang kedua itu lebih dari, yang ketiga itu kurang dari sama dengan, kemudian yang D itu lebih dari sama dengan. Nah, kita langsung contoh yang pertama ini ya. Nah, nilai mutlak dari 2x plus 3 kurang dari nilai mutlak dari x min 2. Nah, ini kedua ruas tinggal dikuadratkan. Nanti 2x plus 3 kuadrat kurang dari x min 2 kuadrat. Nah, ini kalau dikuadratkan jadi 4x kuadrat plus 12x plus 9 kurang dari x kuadrat min 4x plus 4. Gitu ya. Kemudian kita pindah ruas. 4x kuadrat plus 12x plus 9 ya, dikurang x kuadrat ya, karena pindah ruas maka ini tandanya berubah, plus 4x kemudian min 4 kurang dari 0. 4x kuadrat dikurang x kuadrat berarti ini jadinya berapa? Jadinya 3x kuadrat. 12x kuadrat tambah 4x 12x ditambah 4x berarti ini jadi 16x. Kemudian 9 dikurang 4 jadi plus ya, kurang dari 0. Nah, kemudian kita faktorkan ya. Nah, ini faktornya berapa? Berarti di sini 3x, di sini x, di sini x-nya ketinggalan ya. 16x plus 5. Nah, ini berarti di sini x plus 5 ya, di sini x plus 1. Berarti di sini 3x plus 1 sama dengan 0 ya. 3x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 1/3 ya. Atau x plus 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan negatif 5. Nah, kemudian untuk mencari interval ya, kita gunakan garis bilangan ya. Untuk memudahkannya kita ambil garis bilangan ya. Nah, di situ garis bilangannya itu berarti negatif 5 di sini. Kemudian di sini ada negatif sepertiga. Nah, kemudian di sini kita mau mencari nilai daerahnya ya, daerah positif atau negatif. Nah, karena di sini fungsinya itu kurang dari 0 ya, ini. Karena ini fungsinya kurang dari 0. Nah, maka yang kita ambil itu daerah yang negatif. Nah, untuk menentukan daerah positif atau negatif bagaimana? Nah, kita menggunakan titik uji ya. Titik uji, misalkan di sebelah kanannya negatif sepertiga ada angka berapa? Bisa ada angka 0, ada angka 1, ada angka 2 ya. Kita misalkan ambil angka 0 ya. Nah, kita menggunakan titik uji. Nah, titik uji x-nya sama dengan, kita substitusikan. Nah, jadi 3x kuadrat plus 16x plus 5. Nah, berarti x-nya kita ubah jadi 0 ya. Jadi berapa kalau ubah jadi 0? Berarti 3 kali 0 kuadrat
plus 16 kali 0 plus 5. Berarti hasilnya 5 positif. 5 itu kan positif, maka di sini daerahnya positif gitu kan. Kemudian antara negatif 5 sampai negatif sepertiga, kita ambil misalkan titik ujinya itu berarti berapa? Negatif 1 ya. Negatif 1. Nah, kita ambil misalkan X-nya sama dengan negatif 1. Boleh negatif 1, boleh negatif 2, negatif 3, negatif 4 boleh. Kita ambil misalnya negatif 1. Nah, kalau kita ambil negatif 1, berarti di sini 3 ya kali negatif 1 kuadrat plus 16 kali negatif 1 ya, plus 5 gitu. Ini berapa? 3 min 16 plus 5. Nah, berarti ini berapa nih? Berarti negatif 13, 3 dikurang 16 negatif 13, negatif 13 ditambah 5, ini negatif 8, negatif 8, negatif kan, hasilnya negatif, maka di sini daerahnya negatif. Nah, kemudian di sebelah kirinya negatif 5, berarti ada negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan seterusnya. Jadi kita ambil salah satu angkanya. Kita ambil titik uji X-nya biar nggak ngitungnya gampang, saya ambil negatif 10. Gitu kan. Jadi nanti 3 kali negatif 10 kuadrat, ya. Kemudian plus 16 kali 10, kemudian plus 5. Nah, ini kan berarti berapa? Ini sudah 300, kemudian ditambah 160 ya, tambah 160, kemudian ditambah lagi, oh ini negatif ya, negatif 10 ya. Nah, ini negatif 10, berarti di sini negatif. Ya, di sini negatif 60, kemudian ditambah 5. Nah, ini berarti hasilnya berapa nih? 140. Ya, 140 ditambah 5, 145. Oh, positif. Nah, berarti di sini positif. Nah, karena di sini fungsinya itu kurang dari 0, ya. Kurang dari 0, maka kita ambil daerah yang negatif. Berarti daerah penyelesaiannya yang ini. Nah, daerah penyelesaiannya misalkan saya arsir merah lah ya. Ya, arsir merah. Berarti daerah hasilnya di sini. Berarti nilai X-nya itu di sini. Kalau di sini berarti antara min 5 sampai min sepertiga gitu kan. Maka di sini himpunan penyelesaiannya itu ya negatif 5 kurang dari X ya kurang dari negatif gitu ya. Nah, kemudian contoh berikutnya. Nah, ini juga sama, berarti kedua ruas tinggal di faktorin, dikuadratin. Jadi 5x min 1 kuadrat lebih dari 2x plus 2 kuadrat. Nah, ini kalau dikuadratin jadinya 25x kuadrat ya min 10x kemudian plus 1 lebih dari 4x kuadrat plus 8x plus 4. Kita pindah ruas 1, kemudian min 4x kuadrat min 8x min 4 lebih dari 0. Nah, ini jadi berapa? 25x kuadrat dikurang 4x kuadrat berarti 21x kuadrat min 10 kemudian min 8 berarti min 18x, kemudian plus 1 min 4 berarti min 3 ya, lebih dari 0. Berarti ini kita bagi berapa, sederhanakan bisa bagi 3 jadinya 7x min 7x kuadrat min 6x min 1 kurang dari. Nah, ini tinggal difaktorin. Nah, berarti ini 7x, di sini x ya. Berarti min 1, x min 1, di sini berarti x plus 1. Nah, berarti di sini lebih dari
Jadi di sini 7x plus 1 sama dengan 0, 7x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 1 per 7. Atau x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Ya. Nah, ini juga sama ya, kita buatkan garis bilangan. Sama menggunakan titik uji. Berarti misalnya di sini negatif 1/7, di sini 1. Ya. Di sini fungsinya lebih dari 0, maka yang diambil itu daerah yang positif ya. Nah, di sini fungsinya itu ya lebih dari 0, berarti yang diambil itu daerah positif. Jadi fungsinya itu lebih dari 0, maka yang diambil itu daerah yang positif. Nah, misalkan di sini antara negatif 1/7 sampai 1 ada angka berapa? Ada angka 0 kan? Nah, 0 kita substitusikan ke sini. 7 kali 0 kuadrat min 6 kali 0 min 1 negatif 1. Berarti di sini negatif ya. Di sini ambil aja misalkan 10 ya. Kalau 10 berarti 7 kali 10 kuadrat negatif min 6 kali 10 kurang 1. Nah, ini pasti positif. Ya, di sini juga sama ya. Kita ambil negatif 10, nah, kita substitusikan. Nah, jadi dalam mencari titik uji itu kita cari daerah angka yang mudah kita menghitungnya gitu kan. Nah, sekarang sudah ketemu daerahnya. Nah, berarti kita ambil daerah yang mana nih? Daerah yang positif. Yang positif itu berarti yang ini. Nah, saya kasih warna merah di sini. Daerah hasilnya. Nah, berarti nilai X-nya di sini. Kalau di sini berarti nilai X-nya itu kurang dari negatif 7. Kalau di sini X-nya berarti di sini X-nya lebih dari 1 ya. Lebih dari 1. Maka himpunan penyelesaiannya itu ya X-nya itu kurang dari negatif 1/7 atau X-nya itu lebih dari 1. Gitu. Kemudian soal berikutnya ya. Soal berikutnya juga sebenarnya sama ya. Cuman yang membedakan di sini ada sama dengannya gitu. Jadi cara pengerjaannya sama, kedua ruas tinggal dikuadratkan. Jadi di sini 3x plus 5 kuadrat kurang dari 2x min 1 kuadrat. Nanti di sini jadinya 9x kuadrat plus 30x plus 25 kurang dari sama dengan 4x min 4x kuadrat min 4x plus 1. Nah, ini pindahkan ya, pindah ruas. Jadi 9x kuadrat plus 30x ya plus 25 kemudian min 4x kuadrat plus 4x min 1 ya kurang dari sama dengan. Nah, berarti ini 9x kuadrat dikurang min 4x, berarti ini jadinya 5x kuadrat. Nah, 5x kuadrat. Kemudian 30x plus 4x, berarti ini jadinya plus 34x. Kemudian 25 dikurang 1, jadi plus 24. Nah, ini kurang dari sama dengan. Nah, ini tinggal difaktorkan. Berarti ini faktornya itu 5x, ini 24, berarti di sini x plus 6 ya. Di sini x plus 4. Nah, kurang dari. Jadi di sini 5x plus 4 sama dengan 0. Berarti x-nya itu di sini negatif 4/5. Atau x plus 6 sama dengan 0, jadi x sama dengan negatif 6. Kemudian kita buatkan garis bilangan. Nah, di sini pakai tanda buletan ada isinya ya, karena ada sama dengannya. Kemudian negatif 6
negatif 4/5 gitu. Di sebelah kanan ya, di sebelah kanan negatif 4/5 ada angka 10. Wah, kita deduksikan pasti hasilnya positif nih ya, hasil positif ya. Di sini negatif, di sini juga pasti positif. Nah, kemudian karena di sini fungsinya itu ya kurang dari 0 ya, fungsinya itu kurang dari sama dengan 0 ya, berarti kita ambil daerah yang negatif ya. Negatif berarti yang ini. Nah, ini saya ganti warna merah yang negatif. Nah, berarti X-nya di sini. Nah, X-nya antara negatif 6 sampai negatif 4/5. Jadi himpunan penyelesaiannya itu negatif 6 kurang dari X, X kurang dari negatif 4/5. Itu ya. Kemudian yang terakhir, ini sama, kedua ruas tinggal di kuadratin. Jadi 4x min 1 kuadrat min 1 kuadrat ya lebih dari sama dengan x plus 3 kuadrat. Ini kalau dikuadratkan jadinya 16x kuadrat min 8x plus 1 lebih dari sama dengan x kuadrat plus berapa? 6x plus 9. Nah, kita pindah ruas, 16x kuadrat min x kuadrat ya. Ini kemudian ini boleh 8x kemudian min 6x kemudian plus 1 kemudian min 9 lebih dari sama dengan 0. Jadi ini 15x kuadrat min 14x kemudian min 8 lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita faktorkan. Ini faktornya itu berarti 5x, sini 5x, di sini 3x ya. Nanti di sini 5x min 4 ya. Atau 5x plus 2 ya. 5x plus 2 dengan 3x min 4. Nah, benar nggak ini? Nah, 5x 15, 5x kali min 4 negatif 20, negatif 20 tambah 6 ya, betul ya. Berarti ini di sini 5x plus 2 sama dengan 0. Berarti di sini x sama dengan negatif 2/5 atau 3x min 4 sama dengan 0, maka x di sini negatif 4/3. Kemudian kita buatkan garis bilangannya ya. Garis bilangannya. Oh, di sini positif ya. Di sini positif 4/3 ya. Berarti di sini negatif 2/5. Di sini 4/3. Ah, di sebelah kanan 4/3 nih ya. Di sebelah kanan 4/3 itu ada angka berapa ini? Ada angka misalkan berapa? Ada angka misalnya ada angka 1. Nah, 1 kita substitusikan. Hasilnya positif apa negatif? Atau misalkan supaya gampang 10 gitu kan. Nah, kalau 10 hasilnya positif apa negatif gitu kan. Nah, ini kalau di sebelah kanannya 4/3 kan berarti ada angka 2, terus 3, 4, dan seterusnya ya. Kita ambil misalnya angka 10. Berarti 15 kali 10 kuadrat min 14 kali 10 ya, kita substitusikan ke sini. Kurang 8. Nah, ini pasti di sini positif nih. Kemudian kalau min 2/5 sampai 4/3 berarti ada angka 1 ya. 1 kita substitusikan misalkan.
Nah, berarti hasilnya negatif ya. Negatif. Kemudian di sini misalnya negatif 10, kita substitusikan hasilnya positif ya. Positif. Nah, karena di sini fungsinya itu ya lebih dari sama dengan 0, maka daerah yang kita ambil itu yang positif. Jadi yang kita ambil yang positif yang ini. Nah, kita ambil, kita warnain warna merah. Di sini deh. Berarti nilai X-nya di sini. Kalau di sini berarti kurang dari ya, kurang dari min 2/3. Kalau di sini berarti dia lebih dari ya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya itu X-nya itu kurang dari negatif 2/5 ya, atau X-nya itu lebih dari 4/3. Nah, begitu ya. Jadi cukup pertemuan hari ini, dan terima kasih. Semangat pagi.